Halo teman pengamat, selamat datang di Langit Opini episode ketiga. Kali ini udah kedatangan tamu dan narasumber yang paling spesial juga, Anggraini Indah Marzuki atau dipanggilnya Kak Anggi. Nah, Kak Anggi ini adalah seorang educational content creator dan juga duta inspirasi Indonesia. Halo Anggi. Halo Noel, Oke, apa kabar nih Anggi? alhamdulillah aku baik-baik aja. Oke, gimana tadi perjalanannya ke sini? Alhamdulillah nggak macet sih Gak macet untungnya ya? karena emang udah siang juga. Oke, sebelumnya aku dengar-dengar ngambil jaket kuning ya? Iya baru Iya. aja nih mau aku pakai nih Oh tadinya. pakai tadinya. Oke. Nah fun fact juga nih ya teman pengamat, bahwa Anggi ini baru lulus SMA juga di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Oke. Nah Anggi, nanti aku juga mau kenalan lebih jauh ya terkait dengan kesibukan kamu gitu. Nah sebelumnya, for your information Anggi, kali ini kita lagi kolaborasi dengan Mula by Galeria Jakarta. Buat kamu yang mau work from anywhere, cari tempat kerja yang mendukung produktivitas kamu, langsung aja cek di Mula by Galeria Jakarta. Dengan harga 75.000, kamu bisa mendapatkan coworking hot desk dengan meja dan kursi yang nyaman, internet super cepat, dan pastinya free flow dari minuman. Tapi selain coworking space, di sini kita juga ada dari fasilitas yang super lengkap. Kayak sekarang ada studio podcast, ada juga studio kreatif, dan juga yang pokoknya ini dilengkapin alat-alat multimedia yang sudah sangat lengkap. Dan ada juga event space yang bisa sampai 100 orang. So, tunggu apa lagi? Langsung aja datang ke Mula by Galeria Jakarta di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan, dan cek websitenya di www.mulaindonesia.com ataupun juga sosial Instagramnya di Mula Indonesia. Mula, kreasi, koneksi, edukasi. Oke, Anggi tadi ngelanjutin sedikit percakapannya. Kesibukannya sekarang lagi apa nih, Anggi? Kesibukan aku sih ya, alhamdulillah aku jadi terpilih dari Duta Inspirasi Indonesia Perwakilan DKI Jakarta dan sekarang aku sedang fokus di program aku yaitu Millennials Menginspirasi dan teman-teman juga jangan lupa untuk follow IG-nya ya. Lalu kesibukan aku juga sedang ospek yaitu aku menjadi mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan alhamdulillah aku juga mempunyai kegiatan lain yaitu salah satunya organisasi yang berfokus di lingkungan. Maka dari itu mungkin agak sedikit hektik tapi I'm really super excited banget untuk bisa ngobrol banget sama Noel dan juga pengamat negeri. Oke, wah produktif banget ya, dan terima kasih loh udah menyempatkan hadir nih di Langit Opini. Oke, Anggi, tadi aku dengar-dengar juga kamu menyebutkan kalau sebagai educational content creator gitu kan. Iya. Nah, boleh tahu nggak Anggi, apa sih yang kamu bagikan juga nih di Instagram fokus atau mungkin poin-poinnya gitu? Oke, aku sendiri juga punya Instagram dan aku gunakan Instagram aku sebagai content creator di bidang pendidikan. Dan aku sangat concern tentang dunia pendidikan karena masih banyak manusia-manusia di luar sana yang tidak mempunyai kesempatan untuk explore skill-skill seperti hard skill dan soft skill. Maka dari itu aku gunakan Instagram aku sebagai content creator di bidang pendidikan sehingga aku mengharapkan banyak teman-teman di luar sana yang bisa terinspirasi dan juga bisa belajar di luar kelas tentang soft skill dan hard skill yang sesuai dengan revolusi 4.0. Wow, keren banget, berarti sesuai perkembangan zaman. Tapi aku boleh tahu nggak Gi, kenapa sih educational content creator gitu dibanding mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa kamu lakukan juga nih, tapi kamu mengabdikan waktu, dedikasi, dan juga kamu ingin membagikan ilmu-ilmu tadi ke teman-teman? Karena sebagai mantan anak SMA dan SMP dan SD, aku percaya bahwa sebagai anak siswa gitu, kalian juga tidak hanya harus belajar di dalam kelas. Karena kalian juga harus berkembang dan bertumbuh, dan bagaimana caranya selain kalian ikut organisasi, kalian menggunakan sosial media kalian sebagai pencari informasi-informasi tambahan di lain dari guru ataupun siapapun yang ada di sekolah kalian. Jadi aku merasa bahwa pendidikan di Indonesia itu dititik beratkan kepada sekolah, padahal kita bisa menggunakan internet kita untuk terus belajar. Oke, setuju banget, di mana sekarang informasi udah banyak banget. Jadi kalau cuma berpatokan di sekolah sayang banget ya, di mana tadi informasi-informasi yang dibagikan Anggi dan mungkin teman-teman lainnya juga itu juga sangat bermanfaat. Oke. Nah, tadi Anggi sempat cerita juga sebagai anak SMA yang dulu mungkin minim ya informasi, pada akhirnya ingin membagikannya. Tapi boleh nggak Anggi untuk cerita juga lebih dalam terkait dengan perjalanan Anggi sekarang ini hingga akhirnya menjadi educational content creator. Udah berapa followers di Instagram? Aduh jadi malu, tapi alhamdulillah sudah menyentuh 20.000 followers. Widih, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke, boleh. Tadi perjalanannya gimana tuh Nggi sampai 20.000 ya sekarang?
Oke, jadi yang pertama aku menggunakan sosial media aku sebagai, personal branding aku, di mana aku memberikan, pengalaman aku baik secara prestasi di luar, sekolah seperti lomba salah satunya, aku juga mengunggah kegiatan perlombaan aku juga mengunggah kegiatan organisasi aku juga mengunggah kegiatan konferensi-konferensi baik itu online maupun offline. Dan dari situlah aku alhamdulillah banyak dikenal sama orang dan aku merasa kayak, aku kan nggak selalu selamanya nih berprestasi ya Noel. Sebagai manusia kita nggak akan pernah berprestasi Betul betul. selamanya gitu ya. Pasti ada Nah, berprosesnya juga sebelum iya, itu. so that's why aku merasa bagaimana nih cara sustain atau memperpanjang kepopuleritasan kita dari personal branding, yaitu kita memberikan konten-konten edukasi tentang apa sih perjalanan kita berpengalaman gitu. Mungkin aku memberikan edukasi cara membuat esai, aku mengedukasi cara public speaking dan masih banyak hal lainnya. Wih. Nah tadi berarti selain tentang pendidikan kamu juga ngomongin tentang iklim dan banyak hal juga ya terkait Iya, dengan betul bagaimana banget. anak muda bisa berpartisipasi. Oke. Nah Anggi, tapi selama perjalanannya itu tadi yang kamu dari SMA berprestasi pada akhirnya kamu ingin membagikannya, ada nggak tantangan-tantangan yang kamu hadapin gitu? Mungkin dari device dan semacamnya, boleh kasih tahu nggak ke kita nih, Nggi? Oke, jadi lebih dititik beratkan kepada sosial melihat kita sih. Mhm. Karena masih banyak sekali orang-orang yang judgmental ketika kita memiliki Instagram yang sangat full atau nge-spam lah ya bisa dibilang. Karena aku sendiri banyak juga mendengarkan teman-teman kayak mereka menggunakan sosial medianya hanya untuk satu kali posting, tapi aku menggunakan sosial media aku untuk konten kreator, untuk mengedukasi orang-orang. Maka dari itu mungkin lebih ke judgmentalnya sosial kepada aku. Tapi bagaimana caranya? Ya aku hiraukan saja dan aku fokus kepada tujuan aku. Aku gunakan konten kreator itu sebagai wadah ikhlas mengedukasi teman-teman semua. Jadi untuk tantangannya sih lebih ke sosial sih. Ke sosial, dan kamu tadi nanggepinnya adalah dengan bersikap untuk cuek dan tetap berfokus dengan apa yang dilakukan. Karena yang dilakukan Anggi ini juga merupakan suatu hal yang baik ya, tadi membagikan Iya. informasi. Oke. Nah, Anggi, tapi tadi kamu juga sempat bicarain kalau di awal terkait dengan bagaimana sih pendidikan sekarang itu bukan hanya untuk di sekolah tapi juga di dunia digital gitu ya. Nah, kalau menurut pandangan Anggi sendiri itu gimana? Apakah efektif atau mungkin juga sebenarnya masih bisa untuk ditingkatin lagi? Apapun itu, boleh Nggi? Oke, terima kasih Noel. Jadi sebagai mantan anak SMA, aku merasa kalau sekolah di SMA itu sangat-sangat efektif. Tapi teman-teman juga harus memiliki kemandirian dan kekreativitasan untuk terus berkembang. Bagaimana caranya? Kalian menggunakan sosial media kalian sebagai penggali informasi tentang apa sih yang terjadi di luar. Karena guru-guru kita atau siapapun yang ada di sekolah belum tentu bisa memastikan kita memiliki informasi yang up to date. So Betul. that's why teman-teman semua gunakan sosial media untuk terus belajar. Aku tidak ingin menjelekkan sekolah atau institusi tertentu, tapi memang bisa kita ketahui ada beberapa sekolah yang tidak up to date ketika memberikan informasi seperti bagaimana cara public speaking dan lain-lainnya. Biasanya hanya menyuruh kita untuk berbicara di depan ya, tapi Presentasi gitu. tapi belum tentu dikasih tahu tips and triknya yang Kiat-kiatnya, up to date. betul. Maka dari itu teman-teman harus nih mempunyai mandiri sendiri, inisiatif dan kreatif untuk terus menggali informasi, untuk terus berkembang baik di dalam sekolah maupun di luar Maupun di sekolah. luar sekolah. Dan itu juga inisiatif dari kita ya, jangan sampai kita Iya, nunggu bener aja banget. gitu. Heeh, Oke. heeh. Nah, tapi kalau tadi Anggi sendiri ada nggak pengalaman yang mungkin tadi kalau di sekolah itu nggak didapetin, tapi pada akhirnya dengan kegiatan-kegiatan, informasi-informasi digital, ada akhirnya Anggi mengetahui hal tersebut. Mungkin cerita personal Anggi nih gimana? Oke, jadi mungkin negotiation skill ya. Negotiation. Bener banget. Ketika kita berhadapan dengan guru, mungkin kita berbeda pendapat, itu pentingnya negotiation skill. Dan aku tidak mendapatkan pelajaran formal di sekolah yang mengajarkan kita negotiation. Kebanyakan ketika kita hanya 3 tahun di SMA only gitu, terus kita belajar negotiation, itu kita mungkin akan sulit menemukan itu di pelajaran gitu. Kita mungkin bisa menemukannya kehidupan, tapi bagaimana cara aku bisa mengerti negotiation skill? Ya sudah, aku menggunakan Instagram aku untuk belajar negotiation skill dari para konten kreator lainnya. Lalu aku juga ikut lomba yang aku dapatkan informasinya itu dari internet, Noel. Jadi mungkin negotiation skill itu tidak diajarkan di sekolah secara formal, tapi teman-teman harus mempelajari itu karena di kehidupan kita tentunya pasti akan banyak ya perbedaan pendapat. So that's why itulah pentingnya kalian juga harus belajar di luar, salah satunya negotiation skill.